alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, bahwa orang-orang yang memakan riba pada hari kiamat, di mana para mufassir menyatakan bahwa la yaqumuna di sini maknanya adalah la yaqumuna, ya al-qiyam min quburihim yaumil qiyamah, pada hari kiamat ketika mereka bangkit dari kubur mereka, bahwa mereka itu seperti halnya orang yang mabuk, orang yang gila, berdirinya sempoyangan, tidak bisa melakukan perbuatan itu dengan baik. Riba yang secara lahir sepertinya akan menumbuh kembangkan harta, pada dasarnya sebaliknya. Sedekah ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada unsur keberkahan pada dirinya, hartanya itu akan ditumbuh kembangkan, dia juga akan menghantarkan kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah di ayat-ayat sebelumnya kita membicarakan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah, maka sesudahnya Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang golongan yang juga ingin menjadikan hartanya itu berkembang, akan tetapi dengan cara yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian membahas, menyinggung tentang satu golongan yang mempunyai pemahaman yang salah. Mereka ingin agar hartanya berkembang, bertambah dengan banyak, akan tapi cara yang mereka lakukan itu salah, tidak dibenarkan di dalam agama, yaitu riba. Dengan riba seseorang itu mengharapkan bahwa hartanya yang dipinjamkan kepada orang lain itu bertambah banyak dan bertambah banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya riba dan pandangan mereka yang salah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, bahwa orang-orang yang memakan riba nanti pada hari kiamat
di mana para mufassir menyatakan bahwa la yaqumuna di sini maknanya adalah la yaqumuna, ya al-qiyam min quburihim yaumal qiyamah. Pada hari kiamat ketika mereka bangkit dari kubur mereka, mereka itu bangkit dengan tidak tegak, akan tetapi seperti orang yang ada yang menyatakan majnun, ada yang menyatakan mabuk. Artinya mereka tidak bisa berdiri dengan baik karena perbuatan mereka yang telah melakukan riba, memakan harta dari hasil riba. Kenapa diungkapkan dengan al-qiyam? Dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Sa'id bin Jabir dan Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Muqatil dan Ibnu Hayyan, mereka katakan bi annahum la yaqumuna yaumal qiyamah wa inna ma ubbira bil qiyam li'annahu abrazu madhahirin nasyad fi mumarasatil amal. Kenapa yang diungkapkan di sini adalah tentang al-qiyam? Karena posisi berdiri ini menunjukkan tentang semangat atau tidaknya seseorang ketika melakukan satu perbuatan. Kalau dia berdirinya sempoyongan, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa melakukan perbuatan atau amal itu dengan baik. Tapi kalau posisinya itu tegak, baik, maka itu menunjukkan bahwa dia siap untuk melakukan dengan baik. Makanya misalnya di dalam baris berbaris upacara, itu kan kemudian dikatakan siap dalam keadaan berdiri tegak, yang menunjukkan kesiapan untuk melakukan satu perbuatan. Nah, orang-orang yang memakan riba nanti di hari kiamat itu diungkapkan bahwa la yaqumuna, mereka tidak akan bisa berdiri ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburihim itu dengan tegak. Bahkan diungkapkan bahwa mereka itu seperti halnya orang yang mabuk, orang yang gila, berdirinya sempoyangan, tidak bisa melakukan perbuatan itu dengan baik, yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya keadaan mereka. Bahkan kata Ibnu Abbas bahwa mereka itu seperti orang yang gila, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan gila. Kenapa mereka melakukan riba? Ini karena pola pandang yang salah. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka itu berkata bahwa al-bai', perdagangan jual beli itu seperti halnya riba. Jadi mereka melakukan riba, mereka katakan bahwa apa yang mereka lakukan itu seperti halnya jual beli. Padahal amat beda antara jual beli dengan riba. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Innal bai'a la yakunu illa li hajatin. Yang namanya jual beli, perdagangan itu terjadi karena adanya hajah, ada keperluan, kebutuhan. Wa huwa muawadatun, di mana di dalamnya itu ada proses yang namanya pergantian. Jadi pergantian, kita istilahnya barter. Kalau dulu itu bisa berupa barang itu kan. Saya butuh beras sementara saya punya timun, maka terjadi barter. Yang butuh timun kemudian tukar dengan beras. Kemudian berkembang dengan sistem pembayaran berupa uang, yang dengan itu kemudian orang bisa membeli kebutuhannya sendiri. Jadi ada proses tukar menukar. Ditukar menukar, muawadah, ada ganti yang diberikan. Menjual beras kemudian kita dapatkan uang kemudian kita belikan yang lain, mendapatkan apa yang diinginkan, lihajah, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu al-bai'. Jadi la yakunu illa lihajatin, ada kebutuhan yang
dialami dan di dalamnya ada proses barter, baik berupa barang pada masa lalu ataupun juga berupa currency, berupa uang kalau pada masa sekarang. Sedangkan riba itu warriba mahdu istighlal lihajati al-muttar. Sedangkan riba itu hanyalah sesuatu yang kemudian istighlal lihajatil muttar, itu memanfaatkan kebutuhan orang yang benar-benar terdesak, di mana di dalamnya itu tidak ada muawadah, law laisa lahu muqabil wala iwad, tidak ada barternya, tidak ada gantinya, jadi tidak ada ganti rugi. Artinya hanya memenuhi kebutuhan dari orang yang butuh, yang di dalamnya tidak ada iwad tadi. Sedangkan dalam perdagangan itu ada proses barter, baik berupa barang ataupun dengan uang. Maka faqiyasukum fasid, perbandingan yang mereka lakukan itu adalah perbandingan yang salah. Mereka ingin agar harta mereka itu berkembang dengan baik, tapi dengan cara yang salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau perdagangan Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa 99% harta manusia, rezeki itu lewat jalur perdagangan, yang mengisyaratkan bahwa memang di dalam kehidupan manusia itu memang sangat membutuhkan yang namanya al-bai', proses jual beli perdagangan, karena ini merupakan jalan utama di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Dengan adanya perdagangan yang baik, maka satu wilayah insya Allah itu tidak akan mengalami resesi yang mungkin sekarang terjadi di negara kita. Sebab ada proses perputaran uang, perputaran barang, yang di dalam studi ekonomi itu memang dalam ilmu ekonomi semakin banyak sesuatu itu berputar, maka itu semakin baik. Sama dengan manusia, ketika manusia itu banyak bergerak, maka itu juga akan baik. Maka uang pun, barang pun juga demikian. Ketika dia banyak berpindah uang dari satu tempat ke tempat yang lain, maka perputaran yang seperti itu menunjukkan adanya sesuatu yang dinamis di dalam satu masyarakat. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perdagangan itu dibolehkan, sedangkan riba itu diharamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah datang peringatan dari Allah, dari Tuhannya, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf wa amruhu ila Allah, maka baginya apa yang telah berlalu dan perkaranya itu adalah milik Allah. Tapi siapa yang kembali man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang tetap kemudian kembali terhadap apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya kemudian adalah neraka. Bahkan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan keberkahan dari riba. Sebaliknya kemudian membandingkan kembali dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan sedekah. Jadi menumbuh kembangkan sedekah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentang keberkahan riba. Jadi yamhaqullahu riba di sini kata
para ulama, para mufassir, maknanya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan dari riba. Jadi walaupun hartanya itu mungkin bertambah karena meminjamkan 1 juta misalnya, kemudian kembalinya menjadi 1.100.000, 1.200.000, bertambah. Akan tapi pertambahan ini tidaklah bertambah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan keberkahan dari riba. Di antara bukti bahwa harta dari riba itu tidak berkah, kata para ulama, di sini juga Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan ini itu tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan riba itu tidaklah disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka bahkan mengharapkan kehancuran dari orang yang melakukan riba. Dia walaupun hartanya banyak, akan tetapi di tengah masyarakatnya kemudian tidaklah dianggap sebagai orang yang dipandang mulia, bahkan dipandang hina. Hasan itu juga pernah bahas bahwa di Eropa juga seperti itu. Jadi orang-orang sekitarnya itu tidaklah menganggap dia sebagai orang yang mulia, bahkan memandangnya sebagai orang yang rendah, karena perbuatannya itu sesungguhnya bukanlah membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, akan tapi malah membuat mereka semakin terlilit dalam kemiskinan. Memang seakan-akan bertambah. Jadi seakan-akan bertambah. Wa in zadal mal bisababihi fi dhahir. Secara lahir itu bertambah, akan tapi fahuwa ila dhaya wa fana. Akan tapi dia itu sungguhnya akan hilang. Yang namanya keberkahan itu adalah bertambahnya sesuatu di dalam ada ulama yang mengungkapkan bahwa al-barakah, apa makna al-barakah? Barakah itu adalah subutu al-khair al-ilahi fi syai'. Yang namanya keberkahan itu adalah adanya kebaikan ilahi pada sesuatu. Jadi adanya kebaikan ilahi pada sesuatu. Fa innaha idza hallat fi qalilin katsarathu. Sesuatu itu manakala di dalamnya ada keberkahan, walaupun sedikit itu akan mencukupi. Jadi unsur pertama dalam keberkahan itu adalah pertama subutul khair al-ilahi, adanya kebaikan di dalam sesuatu itu. Jadi walaupun yang kita miliki misalnya sederhana, akan tapi mempunyai manfaat yang besar, terutama manfaat yang sifatnya ukhrawi, baik bagi diri kita sendiri ataupun juga kepada orang lain. Walaupun misalnya sepeda motornya butut, akan tapi bisa menghantarkan dirinya ke masjid tiap hari. Walaupun hanya punya sepeda, akan tapi sepedanya itu bisa menghantarkan dirinya ke berbagai tempat yang di situ merupakan tempat kebaikan. Tapi kalau tidak berkah, walaupun punya mobil bisa menghantarkan dirinya ke berbagai tempat wisata, tapi tidak pernah menghantarkan dirinya ke tempat kebaikan, ke masjid, ke tempat pengajian. Jadi mobilnya mewah, kan tapi tidak pernah menghantarkan dirinya ke masjid. Ini artinya di dalamnya tidak ada subutul khair al-ilahi, tidak ada kebaikan yang sifatnya ilahi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang namanya barakah itu idza hallat fi qalilin katsarathu. Kalau dia ada pada sesuatu yang sedikit,
maka itu akan terasa banyak sehingga mencukupi. Makanya makanan yang berkah, misalnya kata Rasulullah adalah al-barakatu ma'al jamaah, makan berjamaah bersama-sama. Karena kalau makan berjamaah kata Rasulullah SAW, jatah 2 orang itu bisa mencukupi 3 orang, jatah 3 orang bisa mencukupi 4 orang. Yang biasanya hanya untuk 2 orang kalau makan sendiri-sendiri, ketika makan berjamaah bersama-sama itu kemudian terasa cukup, terasa sudah kenyang. Jadi barokah di sini. Idza halat fi qalilin katsarathu, terasa banyak. Ada banyak orang yang mungkin gajinya sedikit akan tapi cukup setiap bulannya. Tapi kemudian ada juga yang hartanya, penghasilannya banyak setiap bulan akan tapi ternyata masih hutang terus. Itu mengisyaratkan kemungkinan tidak adanya barokah. Kemudian yang ketiga, wa idza halat fi katsirin nafa'at. Kalau dia itu banyak, maka unsur kemanfaatannya itu juga akan semakin besar. Itu ciri-ciri keberkahan. Jadi pertama adalah subutul khair al-ilahi, adanya kebaikan ilahi di dalam sesuatu yang kita miliki. Yang kedua adalah idza halat fi qalilin katsarathu, kalau dia ada pada sesuatu yang sedikit akan mencukupi sehingga terasa banyak. Wa idza halat fi katsirin nafa'athu, kalau dia ada pada sesuatu yang banyak maka kemanfaatannya itu akan lebih banyak lagi. Orang-orang yang ada di sekitarnya merasakan manfaatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya merasakan betapa apa yang dimiliki orang tersebut mempunyai kemaslahatan terhadap lingkungan sekitarnya. Itu keberkahan. Maka sesuatu yang tidak berkah di sini diantaranya adalah riba. Walaupun hartanya banyak, tapi sekali lagi di situ tidak ada pertama subutu al-khair al-ilahi. Orang yang ada di sekitarnya itu tidak merasakan al-khair al-ilahi, kebaikan orang tersebut. Bahkan orang yang ada di sekitarnya merasa mendongkol, merasa sesungguhnya ingin minta pinjaman biasa kan tapi terpaksa riba, sehingga yang terjadi nanti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang pada praktiknya kemudian sekali lagi unsur keberkahan tidak ada di dalamnya. Yang paling penting di situ adalah al-khair al-ilahi, kebaikan dari ilahi, yang mungkin yang namanya ketenangan itu juga ada di dalamnya. Dan ini kemudian dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah yang sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yurbis shadaqat, Allah itu menumbuh kembangkan sedekah. Jadi menumbuh kembangkan sedekah. Wa min madhahirin nama al-ma'nawiyah fi shadaqah, di antara hal yang tampak dari an-nama al-ma'nawiyah, jadi perkembangan dari sedekah secara maknawi, di antaranya misalnya annal mutasaddiq mahbubun 'indallah wa 'indan nas, bahwa orang yang suka bersedekah itu dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Orang yang dermawan itu disukai bukan hanya oleh manusia tapi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala hasada wala bughda wala sariqah wala idza, pada orang yang suka bersedekah itu tidak ada orang itu hasad, orang itu tidaklah iri. Walaupun hartanya banyak, orang itu tidak iri. Kenapa mesti iri? Dia tiap bulan misalnya dapat bantuan dari orang yang kaya itu, dia tidak akan iri, bahkan mungkin akan semakin didoakan. Mudah-mudahan dia itu tambah banyak rezekinya. Karena tambah banyak rezekinya mungkin dia akan mengalir kepada temannya, kepada kerabatnya. Itu kalau orang yang suka bersedekah. Fala hasada, tidak ada orang yang iri.
Kalaupun ada yang orang yang iri, ini adalah orang yang benar-benar sakit hatinya itu. Sebab kalau orang suka bersedekah itu mahbubun 'indan nas, akan dicintai di sisi manusia sehingga tidak ada orang yang iri. Wala bughda, tidak ada orang yang marah. Wala sariqah wala idza. Bahkan dikatakan di sini tidak ada pencurian, tidak ada kemudian orang yang menyakiti. Jadi tidak ada yang orang mau menyakiti, bahkan akan menolong, mendoakan nanti. Coba kalau kita memberi kepada orang, ada pengemis misalnya, itu kan doanya itu, bahkan sampai panjang itu. Kita memberi 1000 itu doanya, mudah-mudahan diberikan berkah, panjang umur. Padahal mungkin kita hanya memberi 1000, tapi doa dari pengemis itu panjang sekali. Wala sariqah, insyaallah tidak ada namanya pencurian. Kemudian dikatakan di situ juga wala idza, tidak ada orang yang akan menyakiti. Jadi orang tidak akan mau menyakiti kepada orang yang dermawan. Sebaliknya, wa min madhahiri al-mahqi al-adabiyah fir riba, di antara fenomena yang tampak dari kehancuran riba, annal murabi mabghudun wa makruhun indallah wa indan nas, bahwa orang yang melakukan perbuatan riba itu mabghudun, makruhun indallah, itu dimurkai di sisi Allah, wa indan nas, dan juga di sisi manusia. Al kullu hasidun, semua orang itu dengki kepada dirinya. Dia terus yang banyak dapat rezeki. Orang itu dengki, iri. Kenapa? Karena banyaknya harta itu tidak mempunyai korelasi positif terhadap lingkungannya, sehingga orang itu hasid. Kemudian wasyamitun, in alama bihi amrun makruhun, bahkan kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan misalnya dicuri, orang itu bersyukur, harapna cok kecok lah seorang hati ya. Orang itu bukan malah ikut berbela sungkawa, bahkan apalagi orang yang kemudian terkena cekikan, dia itu gembira. Ada lah balas musuh pangeran. Itu kalau orang yang melakukan perbuatan riba. Jadi mabghudun 'indan nas, orang itu tidak mensukainya. Orang itu marah sungguhnya pada dirinya ketika melakukan mendapatkan satu hal yang tidak baik kepada dirinya. Orang itu malah syamit, jadi malah mencelanya, bukan malah ikut berbela sungkawa, bukan simpati. Wal kullu yantadhiru lahu al-masir al-mash'um, bahkan orang-orang itu menanti akhir yang tidak baik, kesudahan yang tidak baik dari orang yang melakukan perbuatan riba. Ini adalah hal atau fenomena yang tampak di dalam keseharian, di tengah-tengah manusia. Adapun nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di atas, bahwa ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi dari kuburnya, maka mereka tidaklah bangkit dengan tegak, bahkan bangkit seperti orang gila, orang yang mabuk, orang yang sempoyongan, yang mengisyaratkan betapa buruknya keadaan mereka. Karena itulah di dalam hadis misalnya yang berkaitan dengan sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, man tasaddaqa bi itni tamrah min kasbin thayyib wa la yaqbalullahu ta'ala illa thayyiban fa innallaha ta'ala yaqbaluha bi yaminihi thumma yurbiha li sahibihi kama yurbi ahadukum
fil wahu hatta takuna misal jabal. Bahwasanya orang yang bersedekah walaupun hanya seperti halnya satu tamar, satu buah kurma itu, dari kasbin thayyibin, dari sesuatu yang diusahakan dengan cara yang baik, halal, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima sesuatu kecuali dari hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menerimanya dengan baik, dikembangkan bagi dirinya itu, bahkan di sini hatta takuna misal jabal, sampai seperti halnya satu gunung. Jadi satu buah kurma yang disedekahkan dari hasil kita kasab yang baik, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik juga dan dikembangkan sampai di sini diungkapkan hatta takuna misal jabal. Yang tadinya hanya satu tamar kurma itu berkembang seperti halnya menjadi satu bukit atau satu gunung. Ini mengibaratkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan as-shadaqah. Jadi menumbuh kembangkan as-shadaqah. Ada banyak sekali lagi hal-hal atau hadis-hadis yang mengisyaratkan tentang kebaikan dari sedekah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menumbuh kembangkan sedekah. Akan tapi seperti yang disyaratkan tadi, bahwa di antara bukti keberkahan dari sedekah adalah mahbubun 'indallah wa mahbubun 'indan nas. Dia dicintai di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan seperti yang diungkapkan tadi, dia akan terus menghantarkan kepada kebaikan. Yang tadinya sedikit itu terasa banyak, yang banyak itu juga akan terasa manfaatnya terhadap sesama manusia. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai semua orang-orang yang kafar, athim, orang yang kufur, artinya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang suka melakukan perbuatan maksiat al-itsm. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi itu perbandingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua golongan yang sama-sama sesungguhnya ingin menumbuh kembangkan hartanya, tapi yang satu dengan cara yang salah. Jadi caranya yang salah sehingga hasilnya kemudian juga salah, yaitu dengan riba. Riba yang secara lahir sepertinya akan menumbuh kembangkan harta, pada dasarnya sebaliknya. Hartanya itu mungkin berkembang secara fisik, akan tapi kehilangan unsur keberkahan, tidak mengantarkan dia kebaikan, baik bagi dirinya ataupun juga kemaslahatan bagi orang lain. Sementara sedekah itu ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada unsur keberkahan pada dirinya, hartanya itu akan ditumbuh kembangkan, dia juga akan menghantarkan kepada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemaslahatan di sisi manusia juga akan terasa begitu berarti. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari riba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hati kita keinginan untuk terus menumbuh kembangkan harta dengan cara yang benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.